FKM itu sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, termasuk di 34 provinsi. Ini supaya jelas. Punya jaringan di wilayah dan DPC partai di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya keinginan kader kita itu sudah jelas, kalau bisa pasangan sipil militer. Koalisi, tapi kan perlu didengarkan juga sama KPP. Kalau FKM sendiri ada nggak menyampaikan seperti calon-calon yang kiranya bisa menjadi cawapres untuk Pak Anies? Ya, saya kira itu jawaban yang pertanyaan yang cukup baik ya. Pertama, partai pengusung itu kan sudah memberikan amanah kepada siapa pasangan yang cocok untuk membenahi negara ke depan ini, kepada Anies ya. Kita juga seperti itu, dorongan itu. Jadi kemudian tim juga kan sudah berkumpul, tim pengusung itu udah memberikan juga konferensi pers, sudah mencuat. Artinya mereka juga kan dari internal, tidak dari eksternal pengusung. Jadi sebetulnya intinya kepada pasangan itu ya kita harapkan kepada Anies yang dia tokoh, dia juga orang intelektual. Kepada siapa dia yang cocok berpasangan, kita berharap supaya Anies dapat memilihnya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya, kalau itu jawaban kita. Tapi sikap FKM sendiri itu sejalan seperti apa dengan Pak Anies nanti ke depan? Iya, itu dukungan kita full 100%. 100%. Silakan. Di poin 2 press conference kita itu jelas. Ini tambahan silakan. Sebagai organisasi atau forum yang bergerak di bidang intelektual, sosial, dan pemahaman politik umat, FKM menyatakan untuk memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan partai-partai pengusung untuk memilih pasangan calon wakil presiden di pemilu 2024. Jelas? Ya. Ada yang lain dari Jadwal Kuning Akar? Dari ini? Ada nggak dari FKM merekomendasikan agar Anies memilih calon presiden dari yang direkomendasikan oleh FKM, ada nggak? Calon wakil. Sebetulnya beberapa periode yang lalu kita juga sudah pernah konferensi pers. Karena ini kan Indonesia ini kan negara kepulauan, ya kan? Kepulauan ini sekitar 14.000 lebih. Artinya pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau bisa pasangan sipil militer itu dulu sudah pernah kita di 2022 ya, kita pernah juga konferensi pers ini. Kita berharap ketika itu kalau bisa Anies pasangannya dari militer, itu berpulang kepada Anies, chemistry-nya siapa yang cocok. Kalau saat ini ada nggak kesiapan kira-kira yang mau direkomendasikan, barangkali ada nggak? Ya kita tidak mau mendahului lah. Ya. Kita Kan tidak. kalau merekomendasikan kan nggak harus mendahului Pak. Ini kan Bapak menyampaikan saya mensupport ini supaya dibawa ke publik, kan tetap Anies yang akan punya otoritas untuk memilih. Cuma dari FKM ada nggak mau rekomendasikan gitu, misalkan nama ini gitu? Ya itu kita tidak mau fait accompli. Dari Kita- awal, Nah. dari awal kita hanya berpikir Anies Baswedan sebagai presiden, ya, berpasangannya siapapun yang beliau pilih atau partai-partai pengusung yang memilih, Betul. siapapun dia, Betul. orang dari manapun, bagaimanapun keadaannya, kita ikut. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik yang tadi kita Iya. sampaikan juga, cawapresnya langsung kita berikan wewenangnya kepada Pak Anies. Ada? Bentuk sosialisasi kepada warga P3, terus adakah ada pengarahan massa untuk mensosialisasikan bahwa FKM ini punya massa gitu untuk dukungan Pak Anies? Yang pertama, FKM ini kan adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Ya kan, kita juga kan punya jaringan di wilayah dan DPC partai di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya keinginan
kader kita itu sudah jelas selaras dengan kita. Kita ini kan pernah duduk di eksekutif partai. Kita pernah jadi salah satu pimpinan di PPP 3. Kita tahu, kita menyelami keinginan seluruh kader dan konstituen. Artinya, kenapa kita dirikan ini? Ini kan didirikan ini bukan orang sembarangan. Artinya memang kita kader Partai Persatuan Pembangunan, mantan pengurus DPP dan mantan anggota DPR RI, ini semuanya. Kita punya konstitusi yang jelas. Saya dari Sumatera Utara, bagian utara, saya di Korwil, Koordinator Wilayah Pemenangan Sumbawa. Saya paham keinginan kawan-kawan semua, kader, pengurus. Makanya itulah kita jaga konstituen kita ini supaya tidak lari kepada yang lain. Itulah fungsi kita ini. Semua bergerak. Pak Anwar Sanusi, dia dapilnya Jawa Barat. Dia kita serahkan. Korwil, Banten, DKI, Jawa Barat. Pak Anwar Sanusi. Begitu juga Profesor Rusnan ini di Jawa Timur. Begitu juga Pak Ghazali dari Aceh. Begitu juga dengan Pak Joko Purwanto. Ya kan dia dapil Cianjur dia. Kemudian begitu juga dengan Ibu Iren. Jadi semuanya ini kita menjaga. Kalau nggak kita jaga, kader kita ini takut kita akan lari. Makanya itulah kita dirikan forum Ka'bah. Ka'bahnya itu lambang P3. Membangunnya Partai Persatuan Pembangunan. Jadi nyambung dia tagline-nya itu untuk perubahan dan persatuan. Bagus ya. Yang lain ada Tambahan sedikit aja. Silakan. Pertanyaannya kan sosialisasi tadi. Ya, artinya sosialisasi pertama itu kan deklarasi kan 16 November. Ketika di Jogja itu kan memang kader-kader P3 kan, dan termasuk juga GPK-nya di situ. Terus kemudian kan sambung juga, ya kan, Jawa Timur, di Surabaya, ya. Itu juga kan di beberapa daerah, termasuk Madura kita sosialisasi. Kemudian Jawa Tengah, ya, di tempatnya Gus Wafi Ahmad, 56 pimpinan pondok pesantren, ya kan, hadir. Nah, terakhir kemarin itu kemudian Garut, cuman sebelum Garut Sumatera Barat, ya kan, itu kita ke sana. Jadi artinya kita keliling sosialisasi itu tadi yang disebut oleh Sekjen, bahwa kita menjaga konstituen kita agar jangan lari, dan memang keinginan mereka. Jadi kami ini kan menampung aspirasi, ya kan? Nah, aspirasi ini kita wadahi di dalam FKM, kira-kira begitu. Ya. Ada rencana untuk di panggung terbuka bahwa dukungan itu real dan nyata menhadirkan dukungan. Ada nanti itu sekjen kan memberikan khusus, jangan cek bocor kosong dulu. itu tidak memberikan cek kosong itu nyata gitu. Dia di Jogja itu Jogja itu nyata. ternyata. Di Jogja itu yang di dalam gedung aja 3.000, di luar gedung itu lebih dari 3.000, ya kan? Mei 16. Terus di Surabaya itu di panggung terbuka, di Garut, Garut panggung terbuka juga. Dihadiri Pak Anies nggak Pak? Ya. Dihadiri Pak Anies. Hadir. Jadi Kalau di Jakarta ada Jakarta, rencananya? Pak Belum Anies ya? belum. Jakarta Jadi, terus lah. saya tambahkan ya, untuk deklarasi kita insya Allah kita bawa Anies. Kita menunjukkan kepada beliau. Dan ini konstituen yang datang ini kita tidak bayar loh. Mereka datang dengan Ya, sendiri sukarela. Di Jogja begitu, di Garut begitu. Kedepan juga kita akan deklarasi. Nanti mungkin ada di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Kita mau di itu nanti sampai kita nanti bayar. dengan pemilu kita juga ada beberapa tempat, termasuk nanti di Sumatera Utara, termasuk nanti mungkin di Kalimantan dan di Sulawesi. Ini berjenjang nanti kita melihat. Kita lihat jadwal dari Anies yang kosong, momentum itulah yang kita ambil untuk kita bawa dia ke konstituen kita. Itu yang pertanyaan dari kita. Ada lagi? Oh boleh, Ani nih, Mas Joko. Ini Mas, kami harus yakini dan kami bisa sampaikan bahwa FKM itu sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, termasuk di 34 provinsi. Ini supaya jelas. Kenapa? Kami ini mewadahi daripada aspirasi seluruh jaringan yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Ini yang amanah ini yang harus kami sampaikan, amanah ini yang harus kami terus jaga bangunannya supaya tidak rugi. Oleh karenanya, seperti yang tadi disampaikan itu dipertanyakan bahwa seperti apa FKM.
tadi yang disampaikan oleh pimpinan kami itu adalah awal berdiri dan deklarasinya FKM. Tapi setelah itu FKM dengan kerja keras, FKM dengan gotong royong kemudian sudah membentuk diri di seluruh kabupaten kota. Sehingga ini yang akan kami suarakan. Kami seperti yang tadi disampaikan oleh Dewan Pertimbangan bahwa kami tidak ingin mengganggu P3 pada awal. Tapi karena para caleg-caleg yang sudah disampaikan ke KPU sudah resmi diberikan oleh P3, kami hari ini menyatakan secara resmi bahwa kami bergerak untuk menyampaikan hal yang sebenarnya seperti apa yang menjadikan tuntutan dan harapan kader Partai Persatuan Umat seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Tadi ya, mau tanya lagi Tika ya? Tika, silakan. Tika. Ya, Chris. Ketika nanti Anies menang, apakah ada deal-dealan dari FKM kepada Anies ya? Kira-kira berapa nama dari FKM jadi jatah menteri kan? Sampai dengan sekarang belum ada. Tetapi yang tadi saya sampaikan itu dari beberapa hal itu akan menjadi catatan Pak Anies. Karena Pak Anies ini kan koalisi perubahan untuk persatuan, ya kan? Sedangkan calon yang lain kan melanjutkan, kan gitu. Ya, beberapa pengamat mengatakan ya kalau melanjutkan ya stagnasi. Nah, kalau kita perubahan dalam bidang hukum, perubahan dalam bidang ekonomi, ya kan, perubahan dalam bidang keadilan sosial, ya kan, perubahan dalam perlakuan terhadap umat Islam dan juga kepada ormas-ormas, ya, Islam maupun non-Islam, dari semuanya itu dirubah, termasuk perubahan dalam bidang pendidikan, ya, itu juga hukum, juga itu sangat penting. Jadi poinnya, Mas Apil, ya, kalau deal sampai sekarang belum ada, ya. Tetapi kalau memang Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, ya, meminta kader-kader Forum Ka'bah Membangun, misalnya untuk menjadi menteri, misalnya untuk menjadi pengurus BUMN, kami siap. Karena SDM kami, selain memang kami juga mantan anggota DPR, insya Allah ya, intelektual kami juga siap. Ya, intelektual kami juga siap. Kami adalah banyak, ya, kami ada guru-guru besar dan doktor-doktor dan berusaha, ya. Pak Iren juga pernah kerja sebagai pimpinan bank dan lain sebagainya. Kami siap. Mau di BUMN siap, ya. Mau di kementerian siap. Gitu. Tapi kalau cawapres persilakan Mas Anies. Kita enggak. Tika kalau di kelompok lain kan ada memberikan clue-cluenya nih Bang. Ya. Misalkan kalau Ganjar ya ada di sekeliling koalisinya ya, ada yang bilang Sandiaga Uno, kayak sekarang baru keluar Nasaruddin Umar. Nah kira-kira dari FKM sendiri clue-nya apa nih Bang? Ya pertama kan tadi sudah, karena kita ini kan bukan partai politik, ya kan? Jadi kalau di dalam partai politik sih mungkin secara diam-diam kan kita juga dengar kan bahwa PKS juga ingin menghadirkan kadernya, Demokrat atau kadernya, dua hal itulah, ya kan? Nah itulah yang akan dipilih Anies. Tetapi karena FKM ini murni adalah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik, rasanya secara etika itu tuh nggak pas lah. Kalau kami ini mengusulkan misalnya, ya kan? Gitu. Tetapi kalau memang di suatu ketika memang Pak Anies, ya kan, ya bukan konsultasi lah, istilahnya curah pendapat, ya kan, atau diskusi, ya kalian akan memberikan kriteria lah, ya kan, seperti kriteria dalam Islam lah, beriman, bertakwa, akhlak mulia, terus yang digambarkan oleh Pak Profesor Rustam, dan kriteria itulah yang dapat membantu kinerja dari Pak Anies, ya tentu saja. Gitu. Syukur-syukur juga ya menambah suara gitu. Menambah suara juga itu salah satu kriteria. Itu mungkin kriteria aja lah. Saya tambah dikit ya. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit nih. Jadi FKM itu dia sebuah organisasi massa, ormas, NGO, ya, keintelektualan. Jadi juga seandainya nanti Anies jadi, ya, FKM terus akan mengawal Anies sebagai ya bagian dari think tanknya lah, ya, memberikan masukan-masukan, terutama yang terkait dengan keumatan, terkait dengan peradaban yang ada di tanah air kita Indonesia, ya terutama
umat Islam Indonesia ini dan umat beragama seluruhnya. Karena kita berlandaskan dengan religiositasnya, keagamaan. Jadi kita tetap akan terus mengawal sebagai tim intelektualnya. Ya, silakan. Pokoknya stok kita adalah kalau diminta. Ya. Tapi yang penting, yang pasti memang ke depan ini salah satunya kita nanti kan akan buat kajian-kajian, diskusi mana yang cocok nanti untuk kita memberikan rekomendasi kepada presiden terpilih nanti apa dan baiknya untuk dia lakukan. Ada rekomendasi lah. Apakah bidang ekonomi, bidang keumatan, kita ada tokoh di sini kan. Karena kita juga mantan-mantan dari orang-orang pondok, jadi paham lah untuk keumatan. Di bidang ekonomi juga ada, di bidang pemerintahan juga ada. Mungkin ada yang lain? Dan mungkin tambahan sedikit juga dari saya, mungkin kami ini berdiri juga dasarnya dari rasa keprihatinan kita atas kondisi partai P3. Untuk itu memang ini didirikan Forum Ka'bah Membangun ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Joko. Jadi memang atas dasar awalnya, atas dasar dari rasa keprihatinan kita dengan kondisi P3. Ya. Oke? Dari Udah clear ya? Ini dari CTP. Nanti kita wawancara ya. Saya kira itu aja ya. Kepada rekan-rekan sekalian, udah cukup ya. Saya kira terima kasih atas kehadiran untuk perubahan. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Ini tagline-nya Anies. Persatuan itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi nyambung ya, connecting dia. Untuk melengkapi ini kurang elok rasanya kalau kita tidak juga meminta pendapat dari tokoh senior kita, Bang Ghazali Abbas, mantan anggota DPR RI P3, dan beliau juga terakhir mantan anggota DPD RI. Kepada Bang Ghazali, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Singkat wabarakatuh. saja, P3 bukan partai robot, partai yang punya ideologi jelas, ideologi Islam, rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? P3 ini harus menjadi rahmat bagi siapapun, bagi manusia dan seterusnya. Yang kedua adalah partai punya misi menyuruh yang benar, melarang yang salah. Tegaknya keadilan, harus melawan setiap diskriminasi dalam bidang apapun. Itu prinsipnya jelas. Dan politisi P3 adalah politisi bukan politisi robot, tapi politisi yang punya ideologi. Harus melaksanakan ideologi partai tadi. Rahmatan lil alamin, amar ma'ruf, nahi munkar, dengan risiko apapun. Tak boleh takut. Dan itu sudah kita lakukan dulu ketika kita di parlemen. Konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita ini mendukung Anies sebagai presiden insya Allah? Kita sudah tahu sosok dan rekam jejak prestasinya, sudah jelas. Pendidikannya jelas, akhlaknya jelas, kesantunan itu jelas, tidak macam-macam, tidak pernah emosional dan sebagainya. Keturunan Zuriatnya. Keturunan juga jelas. Dia cucu seorang pahlawan nasional Indonesia. Nanti sekarang ada semacam ungkapan macam-macam lah. Ya, ini adalah ungkapan sesat. Kita semua bangsa Indonesia. Aceh itu kan ada Arab di Aceh. A Arab, C Cina, E Eropa, H itu Hindia. Itu asing semua kalau begitu. Aceh itu asing semua. Orang Aceh kan orang asing semua kalau begitu. Tidak sah orang Aceh jadi orang Indonesia. Aceh yang beli pesawat pertama untuk Indonesia, bukan orang Jawa, maaf. Yang mengaku asli Indonesia. Pesawat Indonesia pertama siapa yang beli? Orang Aceh, Sarawak. Itu orang asing yang beli pesawat, bukan orang Indonesia. Mengapa mereka terima? Jadi ulangi, Aceh itu macam-macam sukunya. Kita tidak ada yang asli, artinya itu tanda kutip ya. Saya ini nenek saya ini Arab.
kan tampang agak ke arah Araban sini kan. Orangnya itu nggak jelas tampangnya bagaimana. Beda-beda orang Aceh itu. Ada yang kulitnya putih, ada yang matanya biru. Dari Spanyol, dari Portugis. Apa itu orang Indonesia? Maka sangat-sangat naif kalau ada orang mengkait-kaitkan dengan suku-suku sejak ribuan tahun yang lalu kan, itu udah nggak benar. Ini sesat, harus kita lawan itu. Anies jelas kakeknya siapa, pejuang Indonesia, ya, dan sebagainya. Dan ketika jadi gubernur DKI Jakarta, Anda kan bisa lihat itu mana dia seorang yang adil, tidak diskriminatif. Kenapa? Itu adalah namanya istilah rahmatan lil alamin. Kan Allah mengatakan begini ya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kata kuncinya. Allah perintahkan kamu sekalian laksanakan amanah orang yang beri amanah kepadamu. Bila kita mengatur orang, atur mereka dengan cara-cara yang berkeadilan. Ada orang yang amanah, laksanakan itu kan sesuai dengan tupoksinya di DKI Jakarta. Semua janji dia ketika kampanye dia laksanakan dengan jelas dan terbukti. Dia tidak berbohong jadi orang. Ya. Kemudian dia seorang pemimpin yang adil. Tidak pernah ada semacam konflik antar agama selama Anies memimpin Jakarta. Mereka aman-aman saja. Suku apapun di bawah Anies mereka tenang, tidak ada masalah. Dan Anies itu paling cinta pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Angkutan di Jakarta Anda bisa lihat bagaimana gampang angkutan di Jakarta dengan sistem sambung menyambung, itu kerja Anies. Subhanallah. Ini adalah satu bukti bahwa FKM itu pilih Anies sebagai calon presiden bukan pilih sembarangan. Sudah kita saksikan sosok dia siapa, rekam jejak kerjanya itu bagaimana. Ya. Bahasa Inggrisnya bagus, tidak belepotan. Baca Quran fasih sebagai seorang muslim. Bisa jadi imam salat, bisa jadi penceramah, kultum dan sebagainya. Ini hanya ciri khas khusus ya yang ada pada diri Anies. Kendati begitu dia tidak eksklusif, dia inklusif seorang pemimpin. Subhanallah. Jadi oleh karena itu maka sangat tepatlah bila P3 yang punya ideologi P3 hanya mampu dan cocok untuk Anies sebagai presiden, bukan yang lain. Kita bisa diskusi panjang soal ini. Capres-capres yang ada kita bisa diskusi mana yang paling cocok dengan ideologi P3, mana yang tidak. Kita bisa perdebatkan ini. Saya pikir demikian, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.